Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Nurmila Ilyas akan memberikan materi tentang fungsi media komunikasi. Namun sebelum kita ke masuk materi, ada kutipan teori dari Profesor Cangara, guru besar komunikasi Unhas. Kita mengutip bahwa media adalah sarana penyampaian pesan dari komunikator kepada audiens. Media yang sering digunakan dalam komunikasi adalah panca indera yang dimiliki manusia, di mana pesan ditangkap oleh indera seperti mata dan telinga untuk kemudian diolah, untuk kemudian dijadikan sebagai dasar tindakan. Nah, sebagaimana yang diutarakan tadi oleh Profesor Cangara bahwa media itu mengantarkan kita kepada suatu komunikasi lewat panca indera kita, yaitu mata dan telinga, di mana kita akan berhubungan yang dengan namanya media cetak atau media online. Nah, kita masuk ke fungsi media komunikasi. Pada fungsi media komunikasi, ada beberapa fungsi di sini yang saya akan ungkapkan. Yang pertama di sini adalah fungsi edukatif atau fungsinya sebagai pendidikan. Fungsi utama dari setiap kegiatan media komunikasi adalah mendidik. Nah, ada dua hal, yaitu mendidik dalam arti sempit dan mendidik dalam arti luas. Apa yang dimaksud mendidik dalam arti sempit? Di sini yaitu bahwa sebagai halayak atau sebagai masyarakat, tentunya kita ingin memanfaatkan teknologi, baik itu elektronik, cetak, dan sebagainya. Contoh kecil misalnya kita di Google. Pada saat kita menginginkan atau ingin mengetahui sesuatu, kita bisa membuka Google. Google nanti yang akan menjelaskan apa yang kita inginkan. Nah, di situ kita bisa langsung menangkap bahwa apa pada saat itu yang ingin kita ketahui, langsung semuanya terjawab. Terus untuk mendidik dalam arti luas, artinya kita karena selalu melihat media-media yang ada di sekitar kita, sehingga kita mungkin bisa termotivasi untuk bagaimana kita bisa berempati kepada hal-hal yang membutuhkan bantuan dari kita, ya. Akhirnya kita termotivasi untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk masyarakat lain. Nah, disinilah fungsinya media itu. Bagaimana dia bisa menyampaikan kejadian-kejadian di daerah lain, sehingga kita di daerah sebelah bisa turut berpartisipasi. Misalnya kemarin atau baru-baru ini ada gempa di Mamuju. Nah, kita di daerah lain tidak tinggal diam karena adanya pemberitaan-pemberitaan di media. Oke. Nah, contoh lain yang masuk dalam fungsi media sebagai tenaga pendidikan atau sebagai pendidik di sini adalah adanya aplikasi guru. Nah, dengan adanya aplikasi guru, kita sebagai orang tua merasa terbantu sekali. Kenapa saya katakan? Karena terkadang pelajaran-pelajaran anak-anak kita tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah, karena adanya aplikasi guru yang tersedia di online, otomatis anak-anak itu bisa menikmati bagaimana dia bisa menikmati menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan mudah sampai tuntas. Nah, inilah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media-media online, sehingga kita sebagai masyarakat atau halayak bisa berbangga
akan hal itu. Nah, kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi ini bukan saja memberikan pengaruh langsung, akan tetapi memperluas pergaulan, memperluas pengenalan dan pemahaman tentang orang, tentang adat istiadat, tentang cara bergaul, dan segala sesuatu tentang kedaerahan atau daerah-daerah lain. Nah, terkadang kita melihat atau bisa menyaksikan ada seseorang yang tiba-tiba uh, uh, mengungkapkan perasaannya di media untuk mencari misalnya keluarganya. Ya, kejadian-kejadian ini bisa direspon di tempat lain sehingga mungkin ada di antara halayak atau pemirsa yang merasa bahwa oh, itu adalah keluarga saya. Nah, lewat media ini mereka bisa dipertemukan. Inilah bagaimana fungsi media ini sebagai fungsi sosial. Adapun hal-hal lain yang mungkin bisa dikategorikan dengan fungsi sosial yaitu bagaimana kejadian yang telah terjadi terus diviralkan di media, akhirnya kita sebagai manusia bisa berempati untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran. Nah, akhirnya masyarakat yang menjadi korban bisa terbantu karena kehadiran daripada media sosial ini. Fungsi ekonomis. Pada masyarakat yang telah maju, para pengusaha dan industriawan tidak segan-segan menyediakan anggaran biaya yang cukup besar sebagai bagian integral dari usaha mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Maksudnya bahwa para pengusaha sekarang tidak memikirkan lagi kerugian-kerugian yang akan dia keluarkan untuk bagaimana dia mempromosikan barang-barang hasil produksi perusahaannya sehingga dia bisa menjangkau ke lapisan masyarakat untuk mempromosikan apa-apa yang akan dijual. Nah, fungsi ekonomis ini bisa juga kita melihat ada beberapa aplikasi yang berhubungan dengan penjualan. Misalnya kita masuk ke aplikasi GoFood. Sekarang ini kita di rumah saja kita sudah bisa belanja. Kita bisa memesan apa, kita bisa apa saja yang kita inginkan itu bisa langsung ada transaksi di situ. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang zaman sekarang yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern, oleh masyarakat yang yang sekarang ini banyak kesibukan sehingga mungkin untuk pergi belanja saja tidak ada waktu. Tetapi karena adanya aplikasi-aplikasi ini, akhirnya kita bisa terbantukan. Nah, media pemasaran dilakukan dengan memakai aplikasi internet dengan berbagai nama, begitupun dalam rangka promosi hasil produksi ke seluruh penjuru dunia. Ya, betul sekali ya bahwa bagaimana media internet ini bisa menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya di dalam hal penjualan, transaksi, semua tersedia di situ. Nah, fungsi media sebagai fungsi agama. Media komunikasi meskipun bersifat hiburan juga membawa pesan-pesan dakwah. Hal ini dapat terjadi karena media tersebut juga menjalankan fungsi keagamaan bagi halayaknya. Fungsi media sebagai fungsi agama ini yaitu bagaimana kita sebagai halayak memang sangat membutuhkan fungsi ini ya, karena melihat kesibukan masyarakat selama ini yang tidak bisa mungkin pergi ke majelis-majelis dakwah untuk mendengarkan siraman-siraman rohani. Namun karena adanya media, kita bisa langsung menulis saja dakwah apa yang kita inginkan. Seperti misalnya Anda menginginkan ceramah dari Ustaz Dahsyat Latif, misalnya di situ tertera semua ceramah-ceramah daripada Pak Ustaz Dahsyat Latif ini.
Nah, begitupun juga kalau misalnya Anda menginginkan ceramah-ceramah berbahasa daerah, semuanya lengkap tersedia di situ. Nah, segitu canggihnya teknologi sekarang, yang tadinya mungkin masyarakat tidak terlalu paham akan yang berhubungan dengan agama, tapi di zaman sekarang ini sesibuk apapun orang, nilai-nilai agama juga akan kita dapatkan. Misalnya tentang sedekah, yang tadinya kita cuma mau bersedekah pada saat mau lebaran atau pada saat hari-hari tertentu, namun sekarang bisa saja sedekah itu sudah dijadikan atau sudah menjadi lifestyle buat kita. Kenapa bisa demikian? Nah, ini pengaruh dari media-media yang selama ini kita dengar. Begitu berperanan pentingnya dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai pendengar atau halayak bisa meningkatkan taraf hidup kita dalam hal agama. Oke. Nah, di terakhir ada tugas, yaitu jelaskan pertama fungsi media sebagai pendidikan, terus kedua fungsi media sebagai sosial, dan ketiga fungsi media sebagai agama. Cukup 3 saja ya, dikirim ke email nurmilailyas@yahoo.com paling lambat jam 19.00 hari ini ya, karena kemungkinan besok-besok akan ada lagi menyusul tugas-tugas lain. Baiklah, kalau begitu saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.